Halo mahasiswa, perkenalkan nama saya Pinkan Rumondor dan saya adalah pengajar kepribadian. Pada kali ini kita akan belajar mengenai psychic life of the infant atau kehidupan psikis dari seorang bayi menurut teori object relations dari Melanie Klein. Seperti apa lengkapnya? Mari kita lihat. Video ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah Personality Psychology untuk topik Object Relations Theory, khususnya subtopik Psychic Life of the Infant. Setelah mempelajari video ini, kalian diharapkan akan mampu menjelaskan maksud dari objek dalam Object Relations Theory, juga menjelaskan fantasies atau kehidupan psikis pada anak bayi. Apa sih yang dimaksud dengan objek dalam Object Relations Theory ini? Nah, sebelum kita masuk ke sana, kalian perlu tahu bahwa Object Relations Theory atau teori tentang relasi dengan orang lain ini dibangun oleh Melanie Klein berdasarkan observasi pada anak-anak, khususnya pada bayi. Jadi menurut Klein, masa perkembangan yang penting untuk kepribadian seseorang adalah 4-6 bulan pertama. Wah, ternyata kepribadian kita dibentuk dari sejak kita masih kecil sekali ya. Nah, kalau menurut Klein, dan sebetulnya menurut Freud juga, karena Klein dan Freud ini masih dalam satu paradigma ya, yaitu psikodinamika. Dan dalam paradigma ini yang dimaksud dengan objek adalah benda atau bagian tubuh seseorang yang bisa memuaskan dorongan pada seseorang anak bayi. Jadi sebagai contoh, saat seorang bayi merasa lapar, maka apa yang akan dia lakukan? Biasanya dia akan disusui oleh ibunya. Nah, si anak ini memang belum bisa bicara, tapi dia sudah tahu bahwa ketika dia lapar itu nggak nyaman dan bahwa ketika dia menyusu itu nyaman. Ya, jadi sudah jelas bahwa objek itu adalah bagian dari seseorang yang bisa memuaskan kebutuhan dari orang yang lain. Dalam hal ini, pada contoh anak bayi, payudara ibu adalah objek yang bisa memuaskan rasa lapar dari si bayi. Nah, kita masuk ke konsep yang kedua. Jadi, menurut Klein, seorang bayi itu lahir bukan dalam suatu pikiran yang kosong, bukan dengan suatu pikiran yang kosong. Jadi menurut Klein, seorang bayi itu sebetulnya punya kehidupan psikis yang aktif. Maksudnya seperti apa sih? Jadi menurut Klein, bayi itu sudah memiliki fantasi. Nah, fantasi di sini bukan berarti mereka suka berhayal ya, tapi maksud fantasi di sini adalah isi pikiran dari si bayi. Si bayi terlahir dengan gambaran yang unconscious mengenai konsep baik dan buruk. Jadi meskipun mereka belum bisa mengungkapkan pikirannya, tapi mereka sudah tahu bahwa seperti contoh yang di depan tadi ya, kenyang berarti baik dan lapar berarti buruk. Nah, konsep ini kemudian si bayi ini kemudian meletakkan konsep baik dan buruk pada objek pemuas kebutuhannya, yaitu payudara ibunya. Jadi kalau misalnya kalian bayangkan di kepala si bayi ini ada konsep payudara yang baik dan payudara yang buruk atau yang jahat. Payudara yang baik ini memuaskan rasa lapar dari si bayi. Nah, si bayi berpikir atau dia masih mengira bahwa si ibunya ini adalah bagian dari dirinya. Jadi kalau menurut Klein, ketika si bayi tertidur sambil menyedot jarinya, itu sebenarnya mereka sedang membayangkan bahwa mereka sedang berkoneksi, sedang mengaktifkan sisi payudara baik dalam diri mereka. Nah, sedangkan payudara yang buruk ini adalah objek pemuasan dari rasa marah dan frustasi dari si bayi. Jadi kalau tadi payudara yang baik adalah payudara yang memberikan rasa kenyang, nah payudara yang jahat ini adalah payudara yang tidak ada untuk si bayi saat si bayi merasa lapar. Jadi si bayi
berusaha untuk menghancurkan, berusaha untuk menendang payudara ini, dan ini terlihat ketika seorang bayi lapar dan mereka nangis. Bisa dibayangkan seperti di gambar, mereka menendang, berusaha menonjok gitu. Kalau menurut klien, mereka sebenarnya sedang membayangkan menghancurkan si payudara yang jahat. Baik, tadi kalian sudah belajar mengenai apa itu objek dalam object relations theory dan apa itu konsep konsep good breast dan bad breast dalam menjelaskan kehidupan fantasi atau kehidupan psikis seorang bayi. Sekarang diskusikanlah pemikiran Anda dengan teman sekelompok dan jika memungkinkan silakan observasi seorang bayi 4-6 bulan atau silakan cari video yang menggambarkan kehidupan bayi 4-6 bulan dan coba jelaskan dengan menggunakan contoh dari video atau observasi Anda mengenai konsep good breast dan bad breast. Jangan lupa ditulis pemikiran dan observasi Anda di dalam suatu esai 500 kata. Saya tunggu dan jangan lupa di-submit di Binus Maya. Terima kasih sudah menonton. Informasi lebih lengkap mengenai teori Melanie Klein silahkan kalian lihat di buku Theories of Personality chapter 5. Juga bisa lihat di link video yang tertera berikut ini. Selamat belajar!